mahasiswi semester 2 di Politeknik Bisnis Pasar Modal, Prodi Akuntansi Pasar Modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Damayanti dari Politeknik Bisnis dan Pasar Di sini Modal. saya akan menjelaskan tentang neraca percobaan atau trial balance atau bisa disebut juga dengan neraca saldo. Salah satu aspek adanya sistem pembukuan berpasangan adalah bahwa untuk setiap transaksi jumlah debit dan jumlah kredit dalam rekening harus selalu sama. Neraca saldo atau neraca percobaan merupakan daftar seluruh saldo rekening yang dimiliki oleh perusahaan. Neraca percobaan membantu untuk menguji kebenaran saldo-saldo rekening dengan melihat apakah total debit sama dengan total kredit dan dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan. Dan apabila total debit dan total kredit di dalam neraca percobaan tidak sama, sudah dapat dipastikan ada kesalahan di dalam pencatatan transaksi. Proses penyusunan neraca percobaan atau neraca saldo untuk menguji adanya kebenaran atau kesamaan total debit dan total kredit di dalam rekening buku besar. Neraca percobaan dapat disusun setiap saat. Langkah-langkah penyusunan neraca saldo atau neraca percobaan disebut juga dengan trial balance adalah: 1. Tentukan masing-masing saldo di kolom kredit dan kolom debit di dalam buku besar. 2. Tulislah hasil penjumlahan pada kolom yang sesuai dalam rekening yang bersangkutan. 3. Hitunglah saldo semua rekening buku besar dengan cara mencari selisih jumlah kolom kredit dan jumlah kolom debit. 4. Susunlah neraca percobaan dan masukkan semua nama rekening buku besar beserta dengan saldonya. Berikut ada beberapa contoh yang akan saya berikan. Berikut ini diberikan contoh neraca percobaan untuk perusahaan Gama Utama. Gama Utama atau neraca percobaan 31 Januari. Ada 3 kolom, yaitu nama rekening, debit, dan kredit. Nama rekening ini ada kas, perlengkapan kantor, tanah, hutang dagang, modal Tuan Doni, dan pref Tuan Doni. Di debit ada kas, yaitu sebesar 41.250.000. Di mana kita dapat? Kita lihat dulu nih dari saldo kas di buku besar. Ini kita dapat dari saldo yang ada di buku besar, itu ada perlengkapan kantor. Lihat, cek posisi saldonya di debit atau di kredit. Di debit kita masukkan di debit, yaitu sebesar 750.000. Tanah 30.000. Terus hutang dagang posisinya di mana? Di kredit. Coba kita cek. Nah, ini dia saldo di buku besar, yaitu 150.000. Modal Tuan Doni juga di kredit 75 juta, dan ada pref Tuan Doni yaitu sebesar 3.150.000. Ini ada di debit. Nah, ini dia, kita dapat ini semua dari buku besar nih, saldo buku besar. Oke, gimana kita dapat? Kita lihat dulu nih dari saldo kas di buku besar. Ini kita dapat semua dari saldo yang ada di buku besar, itu ada perlengkapan kantor. Lihat, cek posisi saldonya di debit atau di kredit. Di debit kita masukkan di debit, yaitu sebesar 750.000. Tanah 30.000. Terus hutang dagang posisinya di mana? Di kredit. Coba kita cek. Nah, ini dia saldo di buku besar, yaitu 150.000. Modal Tuan Doni juga di kredit 75 juta, dan ada pref Tuan Doni yaitu sebesar 3.150.000. Ini ada di debit. Nah, ini dia, kita dapat ini semua dari buku besar nih, saldo buku besar. Oke. Nah, saya akan menjelaskan tentang neraca saldo sebagai alat pengecekan. Di sini yang perlu diketahui bahwa neraca saldo tidak menjamin sepenuhnya kebenaran buku besar dalam neraca. Apabila terdapat total debit tidak sama dengan total kredit, bisa dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang. Kemungkinan disebabkan oleh salah satu kesalahan. Yang pertama, kesalahan dalam menyusun neraca saldo.
1. Adanya kesalahan menjumlah pada salah satu kolom neraca saldo. Kedua, adanya kesalahan mencatat saldo rekening buku besar ke dalam neraca saldo. Ketiga, saldo debit salah dicatat sebagai saldo kredit di neraca, atau sebaliknya, dan saldo rekening buku besar yang seharusnya dicatat akan tetapi tidak dicatat sama sekali. Kesalahan yang kedua yaitu kesalahan dalam menentukan saldo rekening. Misalnya, adanya kesalahan dalam menghitung besarnya saldo rekening. Kedua, adanya kesalahan dalam memasukkan saldo rekening ke kolom yang salah pada saldo neraca. Kesalahan yang ketiga, kesalahan dalam mencatat transaksi di dalam buku besar. 1. Adanya kesalahan mencatat jumlah ke dalam suatu rekening. 2. Adanya kesalahan dalam pendebitan maupun pengkreditan transaksi tertentu dalam rekening buku besar. Yang ketiga, adanya suatu transaksi yang sama sekali tidak dicatat baik di debit maupun di kredit. Begitupun kesalahan lainnya dapat saja terjadi apabila total debit dan kredit neraca saldo tidak berbeda. Kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh salah satu peristiwa. Ke-1, transaksi yang terjadi sama sekali tidak dicatat. Yang kedua, adanya penjumlahan yang salah baik di debit maupun di kredit suatu transaksi. Yang ketiga, mencatat transaksi yang sama lebih dari satu kali. Yang keempat, menggunakan rekening yang salah untuk mencatat suatu transaksi baik di debit maupun di kredit. Dari uraian di atas, diperlukan telitian dalam mencatat transaksi, mencatat ke dalam jurnal dan memposting ke dalam buku besar, dan juga ketelitian di dalam menjumlahkan dan menghitung besarnya saldo rekening buku besar, serta memindahkannya ke dalam neraca saldo. Oke, yang berikutnya adalah mengenai cara menemukan masalah. Untuk menentukan kesalahan di dalam rekening dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama dengan prosedur audit, yang kedua dengan secara kebetulan, yang ketiga dengan melihat neraca percobaan. Untuk menemukan kesalahan yang dapat dilakukan pemeriksaan sebagai berikut. 1. Periksa kebenaran neraca percobaan dengan menjumlahkan kembali setiap kolom. Yang kedua, membandingkan saldo pada neraca percobaan dengan saldo pada rekening buku besar. Yang ketiga yaitu hitung kembali setiap saldo rekening pada buku besar. Yang keempat, telusuri pencatatan dari buku besar ke pencatatan ke dalam jurnal. Kemudian setelah diperiksa berilah tanda sebagai bukti bahwa catatan tersebut sudah diperiksa. Yang kelima adalah periksalah apakah jumlah debit dan jumlah kredit pada jurnal sudah benar. Oke, selanjutnya rincian jurnal dan buku besar. Di dalam jurnal terdapat beberapa kolom, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena tanggal memberikan informasi tentang kapan transaksi terjadi. Yang kedua adalah nama rekening uraian. Nama rekening uraian ini terdapat pada kolom kedua, bagian paling atas dari jurnal berisikan nama rekening yang harus dituliskan disertai dengan uraiannya. Yang ketiga, posting referensi. Biasanya disingkat dengan postref. Kolom ini memudahkan seorang akuntan untuk memeriksa kebenaran posting dari jurnal ke buku besar. Yang keempat adalah kolom debit. Kolom ini berisikan jumlah yang didebitkan akibat adanya suatu transaksi. Yang terakhir adalah kolom kredit, menunjukkan jumlah yang harus dikreditkan.